Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk anak-anak. Siap anak-anak? Siap Ibu. Apa kabar anak-anak Ibu? Baik Ibu. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa. Jadi sama-sama ke anak-anak Ibu semua sama-sama berdoa. Berdoa kita mulai. Sebelum kita memulai ke pelajaran kita menyanyikan 7 kebiasaan anak Indonesia. Kita nyanyikan sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan bergizi, dengan belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Jadi sebelum kita memulai pelajaran minggu yang lewat, kita telah mempelajari tentang kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan itu seperti yaitu membuang sampah. Jadi bagaimana caranya untuk membersihkan lingkungan kita? Baik ia di rumah, di sekolah. Jadi yang pertama yaitu harus dengan membuang sampah. Jangan membuang sampah dengan sembarang. Sampah ini pun perlu. Perlu untuk kita. Jadi jangan kita anggap sampah ini tidak perlu. Bisa menghasilkan karya. Bila ada nanti kita buat pohon seperti pohon cita-cita, dibuat nanti dari kertas, apa itu seperti buat huruf abjad, terbuat dari karton bekas. Jadi menjaga kebersihan itu baik di lingkungan sekolah ataupun di rumah, jangan membuang sampah dengan sembarang. Contohnya di rumah kita makan, jangan asal membuang sampah, dibuang ke tempat sampah. Di sekolah kita harus menjaga kebersihan. Contohnya kita membeli di kantin, jangan buang sampahmu dibuang sembarang. Di kelas ada tong sampah, buang ke tempat sampah. Jadi kepada anak-anak Ibu semua, sampah ini pun perlu untuk kita. Tapi sampah ini ada baiknya kita pergunakan menjadi karya. Karya apa kita buat? Pohon apa? Pohon cita. Pohon cita. Ini kelompok 1 nanti. Kak jual.
ini kita belajar tentang pelima. Pelima itu yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi temanya yaitu gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan. Topiknya mengolah sampah menjadi karya atau gambar. Setelah belajar hari ini, anak-anak ibu bisa menghasilkan karya dari bekas sampah. Jadi suatu saat nanti anak-anak ibu bisa menghasilkan karya dari bekas sampah. Seperti sampah plastik, sampah karton. Untuk itu kepada anak-anak ibu supaya kita menghasilkan karya dari bekas sampah. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang kebersihan lingkungan. Jadi coba anak ibu, siapa yang ingat bagaimana cara membersihkan lingkungan? Coba anak ibu angkat tangan. Rasik, bagaimana cara anak ibu? Membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ada lagi yang tahu? Coba, Asad. Membuang sampah ke sungai. Bagus. Tidak boleh membuang sampah ke sungai. Karena kalau kita buang sampah ke sungai bisa mengakibatkan banjir. Mengakibatkan banjir, apalagi sampah plastik. Plastik itu tidak membusuk, makanya kita sering terjadi banjir. Ada lagi anak ibu yang tahu tentang menjaga kebersihan lingkungan? Coba ada lagi Akila. Tidak boleh mengkoyak-koyak buku. Karena buku itu pun yang kita beli, orang tua kita yang membelinya. Tidak boleh dikoyak-koyak. Biarpun nanti buku itu sudah tidak bisa lagi ditulis, bisa dimanfaatkan. Seperti yang dibilang tadi ibu, yang dibilang ibu, seperti sampah plastik, bisa nanti kita buat pohon apa? Pohon cita. Yang dibilang si Akira pun tadi mengkoyak buku, ada nanti karton, kita bisa membuat sebuah karya. Jadi untuk itu kepada anak-anak ibu, janganlah kita membuang sampah sembarangan. Jadi kalau di sekolah masuk ke dalam kelas, apa tugas kita? Piket. Piket itu apa tugasnya? Yaitu menyapu, Menyapu. baik di dalam ruangan atau di halaman Sekolah. Sampahnya dikemanakan, Nak? Pegang sampah. Dibuang ke tempat sampah. Tapi kepada anak-anak ibu, kalau sampahnya itu ada yang bisa dipilih, dipisahkan. Contohnya plastik itu, kita tengok dulu plastiknya. Apakah bisa kita manfaatkan? Nanti ada lagi karton-karton. Kita pilih, kita pisahkan kartonnya. Bisa nanti kita membuat menjadi karya. Karya bisa kita menghasilkan karya. Sudah dengar anak ibu semua? Sudah, Ibu. Sekarang kita masuk pada kegiatan praktek dan kolaborasi. Kita berpraktek. Praktek dulu kita. Terbuat dari Sampah. menjadi Karya. Jadi coba anak ibu. Anak ibu semua sudah dibawa sampahnya dari rumah? Persiapannya dari bawah? Sudah dibawa semuanya?
Coba anak ibu keluarkan semua peralatannya. Sudah disiapkan dari rumah? Kalau yang dari kelompok 1, peralatannya yaitu kan Karton. baru sampah plastik. Plastik. Dikeluarkanlah nang sampah plastiknya. Sekarang anak-anak ibu silakan mengerjakan tugas diskusinya. Nah, apa peralatannya dikeluarkan? Dari kelompok A peralatannya sampah plastik. Plastik. Sampah plastik. Bagi-bagi tugasnya. Dari kelompok B. Nah, dikeluarkan kartonnya. Yang rapi ya anak ibu ya. Guntingnya siapa yang bawa guntingnya? Siapa yang muda Akila? Nah, yang bawa gunting si Akila. Ini dari sampahnya siapa yang bawa plastiknya dari rumah? Cindy. Nah, mungkin plastiknya itu tadi dari sampah. Ibunya tadi membeli mungkin sayur, jadi ada plastiknya. Nah, jadi dibuatlah pohon cita-cita. Jadi sampah itu pun berguna menjadi karya. Ini pun sampah ini bisa menghasilkan duit ini, menghasilkan uang. Mulai dari sekarang kita belajar untuk menghasilkan karya. Coba dimulai dari apa ini? Dibantu kawannya. Dibantu kawannya. Ini tugas diskusi. Coba itu digunting. Digunting dulu pertama. Udah. Nah, ibu tengok kelompok 2 hampir selesai. Tinggal membetulinya. Dari kelompok 1, ibu perhatikan dari kelompok 1 hampir selesai.
cita-cita. Berarti pohon cita-citanya itu dari kelompok 1 ada cita-citanya mau jadi apa nanti. Nah, jadi udah siap semua? Sudah, Ibu. Jadi peralatannya itu dikumpulkan. Nah, dikumpulkan, dimasukkan. Nah, dari kelompok 2 udah siap? Sudah, Ibu. Nah, jadi sebelum kita coba udah siapnya kelompok 1? Udah siap ada ibu kelompok 1? Udah siap? Nah, silakan duduk anak ibu yang bagus, yang rapi. Jadi, sebelum kita mempresentasikannya ke depan, kita tepuk anak dulu soleh dulu ya. Ah. 1, 2, 3, ya, tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam. Yes. Kafir, kafir. No. Allah, Allah. Yes. Setan, setan. Hus. Nah, sekarang kita mempresentasikan hasil diskusi kita pada hari ini. Sudah, Ibu. Nah, sekarang kita mempresentasikannya ke depan, yaitu dimulai dari kelompok 1. Satu. Kepada anak ibu kelompok 1 maju ke depan. Depan di sini, sini. Anak ibu di sini. Anak ibu yang 3 di depan di sini. Kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kreasi kami. Daun terbuat dari plastik sampah. Cita-cita saya menjadi guru, jihad, hafiz Quran, Kaila, dokter, Bilqis, pramugari, Hasan, Ustad, Asad, presiden, Rizki, polisi. Bagus. Jadi ini adalah kelompok 1 sudah menunjukkan kreasinya. Tepuk tangan untuk anak ibu kelompok 1. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Ini dari bahan karton, bekas karton. Kami membuat huruf hidayah dari karton, dari sampah karton. Sudah anak ibu kelas 2 kelompok 2? Nah, udah diperhatikan, udah ditengok? Ini apa namanya? Huruf hidayah. Huruf hijai? Iya. Dari sampah Karton. kelompok 2 membuat dari sampah karton. Nah, terima kasih kepada anak ibu. Tepuk tangan untuk kawan kita. Nah, silakan dulu untuk kelompok 2. Nah, sekarang kita merefleksikan pelajaran kita pada hari ini. Apa yang kamu dapat pelajaran hari ini? Coba siapa yang ada yang tahu? Pelajaran kita pada hari ini yang dapat kamu simpulkan, yang dapat kamu refleksikan, yang bisa kamu ambil? Coba, Cindy, apa dah? Membuat pohon
Asik. Dari sini. Coba, ada lagi yang tahu terbuat dari apa yang kita dapat kita pelajari pada hari ini? Coba, Akila. Nah, membuat huruf hijaiyah dari karton bekas. Bagus. Jadi, kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, sampah apabila diolah menjadi karya dan bisa menghasilkan uang. Yaitu sampah bisa menghasilkan uang. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, menjaga kebersihan adalah suatu kewajiban kita. Menjaga kebersihan adalah suatu kewajiban kita. Dan yang ketiga adalah dengan bekerja sama, pekerjaan akan menjadi lebih ringan. Dan yang keempat adalah sampah apabila tidak dikelola, terus menumpuk menjadi